Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Richard di Solo. Kali ini saya akan mempresentasikan kepada kalian semua mengenai sebuah materi tentang API Gateway Microservice. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung ke pembahasannya. Pertama itu kita harus tahu apa itu pengertian dari microservice itu sendiri. Microservice ini adalah metode yang membagi servis ke bagian yang lebih kecil, di mana servis-servis tersebut saling berhubungan satu sama lain, dan setiap servis yang dibuat bisa menggunakan teknologi yang berbeda. Adapun juga pengertiannya dari microservice sendiri, yaitu microservice ini adalah layanan pola arsitektur berorientasi yang mana aplikasi dibangun sebagai kumpulan dari berbagai unit lain independen terkecil. Ini merupakan pendekatan dari software engineering berfokus pada penguraian aplikasi menjadi modul fungsi tunggal dengan antarmukanya yang terdefinisi dengan baik. Modul ini dapat digunakan dan dioperasikan secara independen oleh tim yang lebih kecil yang memiliki siklus hidup layanan. Setiap modul ini mendukung tujuan bisnis yang spesifik dan digunakan secara mudah, yang dibangun dengan tampilan yang baik untuk berkomunikasi dengan yang lain. Setiap microservice ini merupakan aplikasi kecil yang memiliki arsitektur heksagonal sendiri yang terdiri dari logika beserta berbagai adapternya. Pola arsitektur microservice ini secara signifikan memengaruhi hubungan antara aplikasi dan database. Di dalam microservice ini, masing-masing service memiliki skema database tersendiri. Selain itu, service dapat menggunakan jenis database dan bahasa pemrograman yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Di satu sisi ini, pendekatan ini bertentangan dengan gagasan model dari data enterprise-wide. Selain itu, seringkali menghasilkan duplikasi beberapa data, namun memiliki skema database berservis yang sangat penting jika ingin mendapatkan keuntungan dari layanan microservice. Dalam setiap pembuatan servis ini, pada microservice bisa menggunakan teknologi yang berbeda pada setiap pembuatan servis tersebut. Adapun beberapa karakteristik dari microservice ini, yang pertama itu banyak komponen. Ya, di sini salah satu tujuan kenapa microservice ini digunakan karena agar suatu aplikasi ini dapat memiliki fitur yang optimal. Untuk menjalankan fitur tersebut, memiliki komponen tersendiri dalam menjalankannya, dan komponen tersebut tersedia pada microservice. Yang kedua itu ditujukan untuk kebutuhan bisnis. Banyaknya fitur dalam suatu aplikasi ini berkaitan dengan tujuan bisnis, yaitu dapat melayani konsumen semaksimal mungkin. Tanpa microservice, suatu aplikasi hanya dapat menjalankan aplikasinya secara optimal untuk satu tujuan besar, misalnya itu transaksi untuk produk rumah tangga. Berbeda jika ada microservice, hal tersebut bisa dioptimalisasi dengan menambahkan fitur-fitur pelengkap dari transaksi produk rumah tangga. Contoh dari hal itu adalah layanan membersihkan rumah. Dengan microservice ini, fitur baru tersebut dapat berjalan maksimal dan tanpa mengganggu tujuan utama dari aplikasi itu. Ya, karakteristik yang ketiga itu proses routing yang simple. Tujuan microservice ini yaitu untuk menyederhanakan suatu proses dalam aplikasi. Karena terbagi dalam fitur-fitur yang kecil, jika terjadi suatu permintaan, fitur tersebut tak perlu memproses terlalu lama untuk menyinkronkan dan fitur lainnya, seperti dijelaskan sebelumnya. Hal ini terjadi karena microservice ini memungkinkan adanya fitur baru tanpa mengganggu fitur utama. Selanjutnya itu karakteristik yang keempat, yaitu dapat berjalan sendiri atau juga bisa disebut decentralized. Dengan microservice ini, setiap fitur yang ada berjalan sendiri tanpa harus melakukan sinkronisasi dengan fitur-fitur lainnya. Itulah mengapa tiap fitur dalam aplikasi ini memiliki tim developernya sendiri yang berbeda dengan pengembang dari aplikasi utama. Karakteristik yang kelima itu mengurangi risiko kegagalan. Meskipun berjalan sendiri,
beragam fitur atau fungsi dalam aplikasi itu dapat saling membackup. Hal ini membuat jika terjadi kegagalan dalam suatu fitur, terdapat backup melalui database yang tersedia. Ya, yaitu yang terakhir, karakteristik yang keenam, yaitu selalu berubah. Kemudahan yang diberikan microservice ini memudahkan suatu aplikasi beradaptasi dengan keadaan. Beragam jenis gadget serta berbagai update yang diberikan tetap membuat suatu aplikasi dapat optimal karena adanya microservice. Ya, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari microservice itu sendiri. Yang pertama itu, kelebihan dari microservice yang diantaranya, pertama, aplikasi itu menjadi scalable, secure, dan reliable. Yang kedua, setiap service itu berdiri sendiri dan lebih mudah dimonitor. Yang ketiga, maintenance yang lebih mudah. Yang keempat, setiap tim developer dapat mengembangkan service tanpa ada mengganggu service yang lain. Dan yang kelima itu, tidak ada hambatan dalam penggunaan teknologi baru. Ya, selanjutnya, adapun kekurangan dari microservice itu sendiri. Yang pertama, ketika satu entity pada database berubah, maka setiap entity yang sama di setiap database service harus dirubah. Sering ditemukan kesulitan untuk menerapkan perubahan service, sehingga diperlukan perencanaan yang matang. Yang ketiga, deployment-nya itu yang kompleks, karena perlu konfigurasi untuk menjalankan setiap service karena memiliki runtime yang berbeda. Jadi seperti aplikasi monolitik yang memiliki sistem tinggal upload, deploy, dan beres. Yang keempat, perlu automation yang tinggi dalam melakukan deployment. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai API Gateway. Ya, API Gateway itu sendiri merupakan gerbang dari beberapa API yang tugasnya itu sebagai manajemen API, merge beberapa API, authentication API, dan lain-lain. API Gateway juga adalah konduktor yang mengatur permintaan yang sedang diproses oleh arsitektur layanan mikro untuk menciptakan pengalaman yang disederhanakan bagi pengguna. Ini adalah penerjemah, menerima banyak permintaan klien dan mengubahnya menjadi hanya satu untuk mengurangi jumlah perjalanan bolak-balik antara klien dan aplikasinya. API Gateway ini disiapkan di depan layanan mikro dan menjadi titik masuk untuk setiap permintaan baru yang dijalankan oleh aplikasi. Ini menyederhanakan implementasi klien dan aplikasi layanan mikro. API Gateway ini juga mengambil semua panggilan API dari klien lalu merutikannya ke layanan mikro yang sesuai dengan perutian permintaan, komposisi, dan terjemahan protokol. Biasanya ini menangani permintaan dengan memanggil beberapa layanan mikro dan menggabungkannya hasilnya untuk menentukan jalur terbaik. Ia dapat menerjemahkan antara protokol web dan protokol web unfriendly yang digunakan secara internal. Contohnya pada e-commerce ini menggunakan API Gateway untuk memberikan titik akhir kepada klien seluler untuk mengambil semua detail produk dan satu permintaan yang contohnya seperti meminta berbagai layanan seperti info dan ulasan produk dan mengembangkan hasilnya. Setelah kita mengetahui apa itu microservice dan API Gateway, ternyata API Gateway dan microservice ini memiliki keterikatan. Karena ketika kita berbicara mengenai API Gateway, maka tidak terlepas dalam pembahasan microservice. Microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service dan atau kumpulan dari beberapa API. API ini juga biasanya berbentuk REST API menggunakan protokol HTTP. Dalam arsitektur microservice, pasti kita membutuhkan sebuah API Gateway untuk mengelola banyak API dari service-service yang berbeda. Misalnya, sebuah aplikasi memiliki banyak service untuk kebutuhan autentikasi, analitik, security,
billing, dan lain-lain. Jadi, mengapa? Jadi, hal itu yang membuat IP Gateway dan microservice ini memiliki keterikatan. Ya, demikianlah presentasi dari saya mengenai IP Gateway dan microservice. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga bagi teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.